Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang kelima, yang masih membahas memilih suami atau memilih istri. Islam memberikan perhatian ekstra terhadap perkembangan kesehatan anak, baik jasmani ataupun rohaninya. Jauh sebelum sang anak dilahirkan, Islam menganjurkan para orang tua untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan anaknya, sehingga anak akan lahir dan tumbuh dengan baik. Persiapan tersebut antara lain, pertama, Islam menekankan pentingnya melakukan seleksi ketat di dalam pemilihan jodoh. Mengapa kita harus selektif di dalam memilih? Mengapa kita harus selektif dalam memilih jodoh? Karena baik realitas maupun riset ilmiah membuktikan bahwa gen atau unsur keturunan dan lingkungan sosial sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak maupun perkembangan jasmaninya. Anak itu banyak mewarisi sifat dan karakter yang dimiliki ayah, ibu, dan kakeknya, seperti tingkat kecerdasan, tingkah laku, kerendah dirian, kedermawanan, dan berbagai hal lainnya. Karena itu, orang tua merupakan salah satu faktor pemindahan sifat-sifat tersebut kepada anak, atau paling tidak, mereka dapat menciptakan semacam potensi pada diri anak untuk menyandang sifat-sifat tersebut. Selain itu, adat istiadat dan kebiasaan juga berpengaruh pada diri anak. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya mengadakan seleksi ketat dalam memilih pasangan hidup dari lingkungan dan keluarga yang sehat dan baik. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, menurut kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, cara memilih jodoh yang pertama harus berdasarkan agama. Ini sudah saya sampaikan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, cara memilih jodoh itu hendaknya berdasarkan keturunan dan kemuliaan. Al-ikhtiyaru ala asasil asli wasyarafi. Memilih itu atas dasar keturunan dan kemuliaan. Wa minal qawaid allati wadu'al Islam fi ikhtiyari ahadiz zawjain lil akhar ayyakunal intiqa li syarikil hayah min usratin ariqatin urifat bis salahi wal khuluq wa asalatis syaraf wa arumatil asli. Likaunin nasi ma'adina yatafawatuna fima bainahum wadha'atan wa syarafan wa yatafadhaluna fasadan wa salahan. Salah satu kaidah yang diberikan oleh Islam dalam memilih pasangan hidup adalah memilih jodoh yang berasal dari keluarga yang telah dikenal kebaikan dan akhlaknya, dikenal keturunan dan asal-usulnya yang terhormat. Karena manusia itu ibarat logam yang berbeda-beda tingkat kemuliaan dan kerendahannya, serta berlainan kerusakan dan kebaikannya. Maksudnya kualitasnya berbeda-beda, seperti berbedanya logam antara satu logam dengan logam lain. Manusia juga seperti itu, kualitasnya berbeda-beda. Walaqad nawwahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi annan nasa ma'adinu
wa annahum yatafawatuna fil wada'ati wasyarafi wal khairi wasyarri biqaulihi fil hadis alladzi rawahu Tayalis wa Ibnu Mani wal Askari an Abi Hurairah annasu ma'adinu fil khairi wasyarri khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Rasulullah telah menyatakan bahwa manusia itu seperti logam yang berbeda-beda tingkat kemuliaan dan kerendahannya. Maksudnya tingkat kualitas. Maksudnya kualitasnya itu berbeda-beda. Rasulullah telah menyatakan bahwa manusia itu seperti logam yang berbeda-beda tingkat kemuliaan dan kerendahannya, kebaikan dan keburukannya. Begitu pula manusia, berbeda-beda kualitasnya. Beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tayalis dan Ibnu Manik dan Ibnu Asakir dari Abu Hurairah, manusia seperti logam dalam hal kebaikan dan keburukannya. Yang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik di masa Islam bila mereka memahami Islam. Lihada haddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulla raghibin fi zawaj ayyakunal intiqa ala asasil asalah wasyaraf wassalah wattayyib wa ilaikum taqatan min ahadithihi al-kasiratil mutadhafirah. Faqad rawat Daruqutni wal Askari wa Ibnu Adi an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an iyyakum wa hadrat diman. Qalu wa ma hadrat diman ya Rasulullah? Qala al-mar'atul hasna'u fil mambatis su'. Oleh karena itu Rasulullah menghimbau siapa saja yang ingin menikah agar memilih pasangannya berdasarkan asal-usul keturunan yang terhormat, akhlak mulia dan kebaikan. Ada beberapa hadis yang saling mendukung diriwayatkan oleh Daruqutni, Al-Askari dan Ibnu Adi dari Abu Sa'id al-Khudri secara marfu', iyyakum wa hadra'ad diman. Wa ma hadra'ud diman ya Rasulullah? Qala al-mar'atul hasna fil mambatis su'. Hati-hatilah kalian terhadap hadra'ud diman. Apa yang dimaksud dengan hadra'ud diman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hadra'ud diman adalah perempuan yang amat cantik tetapi tumbuh dewasa di tempat yang buruk. Syekh Mustafa Al-Adawi mengkritisi hadis ini dari segi maknanya. Bahwa wanita yang berasal dari keluarga yang buruk tidak mesti ia pun buruk. Karena juga ternyata banyak wanita yang baik walaupun dia dari keluarga yang buruk. Intinya, tidak ada larangan menikah dengan wanita yang berasal dari keluarga yang buruk karena hadis ini lemah. Yang menjadi standar pemilihan wanita tetap agama si wanita tersebut, bukan keluarganya. Wallahu a'lam. Wa rawa Ibnu Majah wa Daruqutni wal Hakim an Aisyah radhiyallahu an marfu'an takhayyaru linutfikum wa ankihul akfa. Warawa Ibnu Majah wa Dailami an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassasun. Warawa Ibnu Adi wa Ibnu Asakir an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an takhayyaru linutfikum fa innan nisaa yalidna asbaha ikhwanihinna wa akhawatihinna. Wa fi riwayatin utlubu mawadhi al-akfa linutfikum wa innar rajula rubama asbaha akhwalahu. Wa rawa Ibnu Adi fil kamil marfu'an tazawwaju fil hijri shalih fa innal irqa dassasun. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan Hakim dari Aisyah radhiyallahu an secara marfu', pilihlah tempat untuk air mani kalian dan nikahilah oleh kamu wanita yang sederajat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Dailami
Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pilihlah tempat air mani kalian, karena sesungguhnya unsur keturunan itu kuat pengaruhnya. Fa innal irqa dassasun. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Aisyah secara marfu, pilihlah tempat air mani kalian, karena biasanya seorang wanita akan melahirkan anak yang mirip saudara laki-laki atau saudara perempuannya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, kejarlah yang sederajat untuk tempat mani kalian, karena seorang pria biasanya serupa dengan pamannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamil secara marfu, kawinilah wanita yang berasal dari tempat yang baik, karena sesungguhnya keturunan itu kuat pengaruhnya. Wahadal ahadits bimajmu'iha turshidu raghibir zawaj ila ayyakhtaru zawjatin tara'ra'na fi bai'atin sholihatin wa nasya'na fi baitin arikin urifa bisyarafi wa tayyibi wa tanasalna min nutfatin in hadarat min aslin karimin wa jududin amjadin wala alla sirfi hadha hatta yunjibur rajul auladan mafturina ala ma'alil umur mutatabbi'ina bi'adatin asilatin wa akhlaqin islamiyatin qawimatin yardu'una minhunna labanal makarimi wal fadha'il wa yaktasibuna bisyaklin afwiyin khisalil khair wa makarimil akhlaq. Hadis-hadis ini seluruhnya membimbing orang-orang yang akan menikah agar memilih istri yang berasal dari lingkungan keluarga baik-baik dan tumbuh dewasa di dalam lingkungan keluarga yang telah diketahui kemuliaannya dan kebaikannya, serta mendapatkan air mani dari asal-usul yang mulia dan terhormat. Mungkin rahasianya dalam masalah ini agar seorang pria dapat memperoleh seorang anak yang secara fitrah luhur budi pekertinya, memiliki karakter yang kuat, bertabiat murni, dan akhlak Islami yang lurus. Karena sejak kecil dia minum air susu dari seorang ibu yang mulia dan terhormat, maka mereka mendapatkan sifat-sifat baik dan kemuliaan akhlak dengan jalan yang suci. Wantilaqon min hadzal mabda ausa Utsman bin Abil As as-Saqafi auladahu fi takhayyurin nutfi wa tajannubi irqissu wa ilaikum ma qalahu lahum ya bunayyan nakih muhtaris fal yang durim ru'un haitsu yad'u gharsahu wal irqu assu kalama yunjib wa takhayyaru walau ba'dahin. Sehubungan dengan prinsip ini, Utsman bin Abi As as-Saqafi berpesan kepada anak-anaknya untuk memilih sumber air mani yang baik dan menjauhi sumber yang buruk. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku yang ingin menikah dan menanam, seorang harus memperhatikan di mana ia menanam keturunannya. Keturunan yang buruk itu biasanya lemah. Maka lakukan pilihan meskipun itu membutuhkan waktu." Wa tahqiqan li hadzal ikhtiyar ajaba Umar bin Khattab radhiyallahu an su'alin li ahadil abna lima sa'alahu ma haqqul walad ala abihi biqaulihi ayyan taqiya ummahu wa yuhassina ismahu wa yu'allimahul Qur'an. Untuk menekankan anjuran memilih ini, Umar ibnu Khattab radhiyallahu an menjawab pertanyaan salah seorang anaknya ketika dia bertanya mengenai hak seorang anak atas bapaknya. Umar menjawab, haknya adalah agar sang ayah memilih seorang ibu yang baik baginya, memberi nama yang bagus,
dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Wa hadzal intiqa alladzi wajjaha ilaihi Rasulul Islam shalawatullah alaihi wasallamuhu alaihi yu'addu min a'zamil haqa'iq al-ilmiyah wan nadhariyah at-turbawiyah bil asril hadis. Wa ilmul warasah asbata anna tifla yaktasibu sifati abawaihi al-khuluqiyati wal jismiyati wal aqliyati mundul wiladah. Fa indama yakunu intiqa'u zawj au ikhtiyaru zawjati ala asasil asli wasyarafi wassalah fala syakka annal aulada yansha'una ala khairin ma yansha'una minal ifwah wa tukhri wal istiqamah. Seleksi yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan kebenaran ilmiah terbesar dan teori pedagogik terbaik di zaman modern. Ilmu genetika menyatakan bahwa seorang bayi akan menerima sifat-sifat moral, fisik, dan intelektual dari kedua orang tuanya sejak ia dilahirkan. Maka bila seleksi atas suami atau istri ini didasarkan pada asal-usul keturunan dari orang-orang mulia, orang-orang baik dan soleh, tidak diragukan lagi, tentu anak-anak akan tumbuh dewasa dalam kesucian, kemuliaan, dan ketulusan hati. Wa indama yajtami'u fil walad amilul warasah as-salihah wa amilut tarbiyah al-fadilah yasilul waladu ilal qimmah fiddin wal akhlaq wa yakunu mutribal masali fit taqwa wal fadilah wa husnil muamalah wa makarimil akhlaq. Fama ala raghibiz zawaj illa ayyuhassinul ikhtiyar wa yuhkimu fi rafiqil hayatil intiqa. In aradu an takuna lahum dzurriyyatun shalihatun wa sulalatun tahiratun wa abnaun mu'minun. Jika pada seorang anak terhimpun seluruh sifat gen yang baik, seluruh sifat gen yang baik, dan faktor-faktor pendidikan yang bagus, maka anak ini akan mencapai kualitas terbaik dalam agama dan akhlaknya, dan akan menjadi teladan dalam ketakwaan, keutamaan budi, pergaulan yang baik, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ingin menikah, selayaknya untuk memilih pasangan hidupnya dengan sebaik-baiknya, jika ia ingin memperoleh keturunan yang soleh, suci, dan beriman. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.